Republik Demokratik Kongo terletak di Afrika Tengah dan berbatasan dengan beberapa negara seperti Republik Kongo, Angola, Zambia, Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah. Wilayah Kongo memiliki lanskap yang beragam, termasuk pegunungan Rwenzori di timur laut dan hutan hujan tropis yang luas. Sungai Kongo, salah satu sungai terpanjang di Afrika, memainkan peran penting dalam transportasi dan ekonomi regional. Taman Nasional Virunga adalah rumah bagi gorila gunung yang langka dan memiliki gunung berapi aktif seperti Gunung Nyiragongo. Republik Demokratik Kongo memiliki sebagian besar hutan hujan tropis di dunia yang menyediakan habitat bagi berbagai spesies unik. Negara ini memiliki iklim yang bervariasi, mulai dari tropis basah hingga sabana, dengan musim hujan dan musim kemarau yang mempengaruhi kondisi cuaca. Sebelum meraih kemerdekaan pada 30 Juni 1960, Republik Demokratik Kongo dikenal sebagai Kongo Belgia, yang merupakan koloni Belgia. Pada tahun 1960, Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia, dan Patrice Lumumba menjadi Perdana Menteri pertama. Namun stabilitas politik tidak berlangsung lama. Pasca kemerdekaan, Kongo mengalami krisis politik yang melibatkan intervensi militer asing, termasuk campur tangan Belgia dan dukungan Amerika Serikat terhadap Mobutu Sese Seko. Mobutu mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 dan memerintah hingga 1997 dengan rezim otoriter yang terkenal korup dan represif. Pada awal 1990-an, ketidakstabilan politik memuncak dalam perang saudara dan kudeta yang melibatkan berbagai kelompok pemberontak. Pada akhir 1990-an, Kongo mengalami proses transisi menuju demokrasi, termasuk pemilihan umum yang membawa Laurent Kabila ke kekuasaan. Negara ini terus mengalami konflik bersenjata, terutama selama masa pemerintahan Joseph Kabila dan pasca pemerintahan keluarganya. Hingga saat ini, Republik Demokratik Kongo terus mengalami tantangan politik, ekonomi, dan sosial, sambil berusaha menuju stabilitas dan pembangunan. Republik Demokratik Kongo adalah republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi yang terbaru diadopsi pada tahun 2006 memberikan kerangka kerja untuk sistem politik dan hak-hak dasar. Pemilihan umum secara teratur diadakan, meskipun proses ini seringkali diwarnai oleh tantangan seperti ketidakstabilan dan kontroversi. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem politik, dengan beberapa partai yang memegang kendali dan berpartisipasi dalam pemilihan. Tantangan politik meliputi korupsi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan etnis yang dapat mempengaruhi stabilitas politik negara. Hak asasi manusia sering menjadi perhatian internasional, dengan laporan pelanggaran yang terkait dengan konflik bersenjata dan keamanan. Negara ini telah mengalami perubahan kepemimpinan, termasuk masa jabatan presiden yang berubah dan transisi politik. Kongo terus berupaya mencapai perdamaian dan stabilitas melalui berbagai inisiatif nasional dan internasional. Peta ekonomi memberikan gambaran tentang wilayah yang kaya sumber daya alam dan pusat kegiatan ekonomi. Pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi, dengan produksi tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya. Kongo memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang mineral dan hutan hujan tropis. Sektor pertambangan, terutama penambangan logam dan mineral, menjadi pendorong utama perekonomian. Tantangan ekonomi melibatkan masalah seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan kurangnya infrastruktur yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada minat investasi asing, tantangan seperti lingkungan bisnis yang sulit masih ada. Sektor layanan seperti pariwisata dan jasa keuangan menjadi semakin penting dalam diversifikasi ekonomi. Republik Demokratik Kongo terus mendorong inisiatif pembangunan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kongo dikenal dengan keragaman etnis yang mencakup berbagai kelompok, seperti Kongo, Luba, Hutu, dan banyak lagi, serta warisan budaya yang kaya. Bahasa Perancis merupakan bahasa resmi, namun banyak bahasa daerah seperti Lingala, Swahili, dan Kikongo juga digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Seni dan musik tradisional Kongo memiliki peran penting dalam mengekspresikan identitas budaya dengan tarian, lukisan, dan alat musik khas.
Agama-agama seperti Katolik, Protestan, dan kepercayaan tradisional Afrika memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat Kongo. Keluarga dan masyarakat memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan identitas dan mendukung individu dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan dihargai tinggi, dan nilai-nilai seperti solidaritas dan gotong royong memiliki peranan dalam membentuk masyarakat. Meskipun kekayaan budaya, Kongo juga menghadapi tantangan sosial yang melibatkan isu-isu seperti ketidaksetaraan gender dan akses terhadap pelayanan dasar. Untuk lebih mengenal mengenai negara Republik Demokratik Kongo, berikut 10 fakta mengenai negara Republik Demokratik Kongo. Kekayaan alam yang luar biasa. Republik Demokratik Kongo memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia dan kandungan mineral yang melimpah. Sungai Kongo, sungai terpanjang kedua di Afrika. Sungai Kongo merupakan sungai terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil dan memainkan peran vital dalam kehidupan dan ekonomi regional. Taman Nasional Virunga dengan gorila gunung. Taman Nasional Virunga di Kongo merupakan rumah bagi populasi gorila gunung, salah satu spesies yang terancam punah. Keberagaman etnis dan bahasa. Kongo dikenal dengan keberagaman etnis dan bahasa, menciptakan mozaik budaya yang kaya dan unik. Gunung berapi aktif dan danau larva. Gunung Nyiragongo di Taman Nasional Virunga memiliki laut lava yang terkenal dengan keunikannya. Kebudayaan musikal yang kaya. Kongo memiliki warisan musik yang kaya, mencakup berbagai genre, seperti rumba, soukous, dan musik tradisional. Bahasa Prancis sebagai bahasa resmi. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi di Kongo, mencerminkan pengaruh kolonialisme Belgia dan Prancis. Kereta api Matadi-Kinshasa. Jalur kereta api Matadi-Kinshasa adalah salah satu yang tertua di Afrika dan merupakan bagian penting dari sistem transportasi negara ini. Pergolakan sejarah dan perubahan nama. Negara ini mengalami sejumlah perubahan nama dan periode pergolakan politik sepanjang sejarahnya. Pertumbuhan populasi yang cepat. Republik Demokratik Kongo telah mengalami pertumbuhan populasi yang cepat, menciptakan tantangan dan peluang untuk pembangunan.